Di sebuah hutan bernama Kumbai, datanglah seorang pria yang merupakan inspektur kepolisian yang bernama Kumar, mendatangi TKP di mana saat itu telah terjadi pemburuan gajah liar yang diambil gadingnya karena gadingnya terkenal sangat mahal. Kumar sudah menduga kalau yang melakukan itu semua adalah perbuatan bandit hutan atau gangsternya hutan. Sontak Kumar marah karena kawasan dan habitat hewan sudah dirusak oleh para gangster hutan luar tersebut. Kini Kumar akan menyelidiki siapakah orang yang dibalik kasus tersebut. Samanya di markas, terlihat penduduk kampung berkumpul di depan markas kepolisian karena takut dengan ancaman sekelompok bandit hutan tersebut. Kumar kemudian mengatakan bahwa ia akan menangkap orang tersebut agar penduduk kampung tidak ketakutan lagi. Terlihat di dalam markas rupanya ada sekelompok pria yang diduga sebagian kelompok bandit hutan tersebut. Namun para pria tersebut mengatakan bahwa mereka tidak bersalah dan kini para polisi menangkap mereka hanya dengan bukti sebagai barang yang letaknya di atas meja. Kumar kemudian memarahi bawahannya karena telah salah menangkap orang. Kemudian memukuli mereka hingga mereka mengakui bahwa merekalah sebagian gangster hutan. Dan ternyata Kumar adalah polisi yang sangat kejam dibandingkan bawahannya yang kini membuat penduduk desa semakin ketakutan. Di samping itu juga para penduduk ketakutan karena akan selalu dituduh oleh para polisi-polisi kejam yang tidak melindungi, malahan mereka asal menuduh saja. Di sisi lain, seorang pria bernama Karanex pergi ke sebuah kampus yang sedang mengadakan pentas seni yang mana kekasihnya berperan sebagai bidadari cantik yang bernama Magdalena. Kedatangan Karanex adalah untuk memberitahu kepada kekasihnya bahwa dia hampir lulus tes untuk menjadi seorang polisi dan hanya sedikit ujian lagi. Sontak Magdalena merasa sangat senang sekali setelah mendengar berita baik tersebut. Namun di saat itu ada seorang pria yang berlari tergesa-gesa melewati mereka berdua yang sedang asik mengobrol. Ternyata orang tersebut sedang dikejar-kejar orang yang hendak dikeroyok. Setelah Magdalena pergi karena sebentar lagi acara pentasnya akan segera dimulai, Karanex kemudian menghampiri keributan tersebut tanpa sepengetahuan Magdalena. Di saat acara pentas kampus dimulai, tiba-tiba saja seorang melaporkan bahwa ada 4 siswa yang sudah tewas. Yang telah diduga dalam kasus itu adalah Karanex karena hanya Karanex yang masih hidup dalam lokasi tersebut. Sontak Magdalena merasa tidak percaya dengan apa yang telah terjadi karena Karanex memiliki ayan setelah melihat darah. Namun polisi kemudian menjelaskan bahwa Karanex adalah satu-satunya orang yang memegang parang. 2 tahun kemudian seorang artis film sekaligus seorang yang turun ke dunia politik yang bernama Jaga Cody. Di saat itu asisten Jaga Cody memberitahu bahwasanya film tidak bisa dipertunjukkan di daerah bernama Madurai, yang mana daerah tersebut dikuasai oleh MLA Carmageddon. Karena sejak dulu Jaga Cody mempunyai permusuhan yang sangat sengit terhadap Carmageddon untuk merebutkan tahta menjadi seorang menteri. Di zaman dahulu film India sangat tersohor sekali, yang mana di saat itu yang bisa mendapat penonton atau penggemar setia itulah yang akan duduk di kursi pemerintahan. Di samping itu Carmageddon terkenal menjadi seorang yang sangat bengis dan mempunyai kelompok tersendiri yang bernama Genji Kartada, yang mana tatkala ada orang yang menonton atau menggemari filmnya Jaga Cody, maka mereka tidak segan-segan akan membantainya. Jaya Cody dan Carmageddon di saat itu sedang carmuk untuk mendekatkan diri terhadap ibu menteri yang bernama Rani. Namun di saat itu Carmageddon lah yang berhasil mendapatkan perhatian dan kedekatan terhadap ibu menteri yaitu Rani. Di sisi lain, Kumar masih saja menculik dan menyiksa penduduk desa untuk mengakui sebagai bandit hutan tersebut. Namun Kumar tidak menemukan sama sekali pelaku bandit hutan tersebut, bahkan pemburuan gading gajah secara liar semakin banyak. Di saat itu, Jaya Cody meminta kepada Kumar untuk membunuh Carmageddon agar Jaya Cody bisa mengalahkan Genji Kartada. Di samping itu, Genji Kartada mendatangi seorang penjual buah yang sudah lanjut usia di tengah hutan. Namun mereka sebenarnya ingin menggerebek tempat persembunyian gading gajah yang selama ini masih belum ditemukan. Siapakah pelaku di balik itu semua? Di kantor polisi, Kumar meminta ke bawahannya untuk membawa 4 orang dari dalam penjara, yang mana orang tersebut yaitu Madan, Raffi, Somu, dan Karan yang menjalankan misi. Mereka semua membunuh petinggi-petinggi dari Genji Kartada, dan jikalau mereka berhasil maka mereka seketika akan diangkat menjadi seorang polisi. Namun di saat itu Karan seketika memikirkan kejadian 2 tahun yang lalu, di mana saat itu bukanlah Karan yang membunuh 4 mahasiswa itu, namun ada beberapa orang yang memakai baju berwarna putih yang telah membunuh mereka. Dan di saat itu penyakit ayan Karan kambuh mengakibatkan Karan tergeletak kejang-kejang. Namun salah satu penjahat itu meletakkan parang di tangan Karan dan akhirnya Karan sebagai tersangka. Kemudian Karan mematuhi perintah Kumar karena untuk menjadi seorang polisi kembali, dan setelah itu mereka semua mengambil sebuah buku yang berisi daftar nama-nama orang lain yang mereka bunuh. Yang mana Raffi membunuh Mari yang merupakan bos kasino ilegal.
Somu membunuh Kadar yang merupakan bos penjualan barang-barang haram secara ilegal. Sedangkan Madan membunuh Sami yang merupakan bos diskotik dan tambang namun ilegal. Dan Karan membunuh Alius Caesar yang merupakan pemimpin dari kelompok Jikartada yang terkenal dengan kekejaman dan keganasannya. Di kota Madurai terlihat anak buah Jikartada sedang membawa tempat duduk besar yang terdapat gading gajahnya. Seketika itu orang-orang langsung menutup toko mereka karena takut dengan anak buah Caesar. Namun tak lama kemudian seorang pria bernama Kasian keluar dari sebuah mobil yang merupakan musuh saingan terbesar Caesar dari dahulu hingga saat ini. Kasian kemudian menampar wajah anak buah Caesar dengan sangat keras dan hendak menghancurkan tempat duduk Caesar. Namun tiba-tiba saja sebuah cambuk melilit Korai tersebut dan menariknya ke arah belakang. Yang ternyata itu adalah Caesar yang mana setelah itu mereka baku hantam di area tersebut. Setelah selesai baku hantam, Caesar kemudian merubah pikiran lalu mengajak mereka semua untuk menonton film koboi. Namun pada saat itu, Caesar kemudian melemparkan sebuah pistol ke arah Kasian untuk duel kembali. Dan akhirnya Caesar langsung dibantai dengan seketika. Di pagi harinya terlihat orang-orang pada sempoyongan karena setelah pesta minuman semalam. Di saat itu ada orang artis terkenal yang bernama Cina yang ikut serta dalam pesta semalam. Cina kemudian mengomentari Caesar dengan sangat pedas yang mana Caesar nampak lihai dalam tarian dan gerakan-gerakan lainnya. Namun Caesar hanya mempunyai satu kekurangan yaitu kulitnya yang sudah hitam. Sontak Caesar langsung menampar wajah Cina karena sudah menghinanya. Namun salah seorang menjelaskan bahwa artis terkenal zaman dulu memang terkenal dengan kulit yang sangat putih. Namun jika Caesar ingin menjadi seorang artis, maka Caesar akan menjadi artis pertama yang mempunyai kulit yang hitam. Dan setelah itu Caesar kepikiran untuk menjadi artis. Lalu ia mencari sutradara untuk membuatkan film yang cocok untuk diperankannya. Setelah itu Caesar menyebar sebuah poster di seluruh desa yang mana Caesar sedang mencari sutradara untuk membuat film yang bagus untuk dirinya. Dan di sisi lain Karan yang melihat poster tersebut pun langsung mendatangi teman-temannya yang bernama Pandi untuk membantunya. Di saat itu Karan memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Caesar dengan cara yang mudah. Namun Pandi menolaknya karena ia tidak ingin melakukan hal seperti itu dan memilih hidup aman dan damai. Setelah itu Karan masuk ke dalam untuk melihat proses syuting seorang artis. Karan kemudian membayangkan bagaimana cara menjadi sutradara yang baik agar bisa menjadi sutradara si Caesar. Roll camera. Karan kemudian menghampiri Pandi lalu mengatakan, "Pandi, tolong ajari aku dong bagaimana cara menjadi seorang sutradara yang baik walaupun nanti menjadi sutradara ecek-ecek," ungkap Karan. Namun di saat itu Pandi dimarahi oleh bosnya karena mengobrol dengan Karan dan akhirnya Pandi pun dipecat. Dan setelah itu Pandi ikut Karan untuk membantunya menjadi sutradara. Sesampainya mereka di kota Madurai, terlihat ramai sekali orang yang sedang mengantri untuk mendaftar menjadi sutradara Caesar. Dan pada saat itu para sutradara memberikan sebuah film yang memerintahkan Caesar untuk menjadi gajah jadi-jadian, ular jadi-jadian. Namun itu semua membuat Caesar jijik dan memerintahkan anak buahnya untuk menghajar dan mengusir mereka. Karan dan Pandi seketika langsung gemetaran dan panas dingin. Setelah melihat itu semua, mereka berdua kemudian membalikan niatnya untuk menjadi seorang sutradara Caesar dan pergi dari antrian tersebut. Sontak Caesar langsung marah karena mereka telah meremehkan Caesar. Caesar kemudian mengatakan, "Hei kamu berdua, bagaimana ini? Orang-orang pada ngantri untuk menjadi sutradaraku dan kini kalian ingin pergi begitu saja," ucap Caesar. Setelah itu Karan menghampiri Caesar dengan gaya ala-ala sutradara beneran. Karan kemudian mengatakan bahwa ia adalah sutradara seorang film aksi yang sedang keliling dunia untuk mencari aktor-aktor baru. Dan Caesar cocok untuk berperan dalam film aksinya, yaitu menjadi seorang bos mafia terkejam di desa Madurai ini. Setelah itu Karan pergi karena Caesar kelamaan mikir. Namun Caesar kemudian menunjuk Karan menjadi sutradaranya dan ingin membuat film bersamanya. Dan setelah itu Karan dengan santainya duduk di tempat duduk Caesar. Sontak seorang pria berkumis ngamuk gara-gara Karan duduk di tempat duduk istimewanya Caesar. Namun Caesar malah memarahi pria berkumis itu lalu mengatakan, "Kau ini bagaimana? Masih beruntung kita menemukan sutradara yang hebat seperti dia. Kau harus hormat kepadanya," ucap Caesar. Setelah itu mereka berdua dibawa menuju rumah Caesar. Terlihat ayahnya Caesar yang sudah tua nampak ketakutan seperti melihat hantu. Namun Caesar tidak memperdulikan ayahnya tersebut. Caesar kemudian meminta kepadanya mereka berdua untuk segera membuat film tersebut karena sudah ada kameranya. Namun Karan mengatakan bahwa Caesar harus memberikan waktu untuk membuat naskahnya terlebih dahulu. Di tempat yang sepi, Pandi kemudian mengatakan
Mengapa kita harus membuat naskahnya terlebih dahulu? Kita kan di sini hanya untuk membunuh Caesar saja, ungkap Pandi. Karan kemudian mengatakan, ya, kita kan harus membuat rencana terlebih dahulu sebelum membuat tindakan untuk membunuh Caesar, ujar Karan. Di malam harinya mereka langsung melaksanakan syuting yang mana Caesar menaiki motor sambil ngepot-ngepot. Karan kemudian beranggapan bahwa film yang diadegankan oleh Caesar nampak baik-baik saja. 1 bulan 41 syuting. Kemudian terlihat Karan belum juga menemukan celah untuk membunuh Caesar. Di saat itu Caesar dan rombongannya pergi ke pengadilan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Cassian. Namun karena Caesar mempunyai banyak orang yang membelanya dan akhirnya Caesar bebas dari kasus tersebut. Setelah itu Caesar memerintahkan Karan untuk menyiapkan kamera untuk merekam adegan yang sangat keren. Action! Tak lama kemudian anak buah Cassian datang untuk membalaskan dendam atas kematian Cassian. Anak buah Cassian kemudian menghampiri Caesar dengan menggunakan mobil sembari menembaki Caesar. Di samping itu, Caesar berlari lalu masuk ke dalam mobil tersebut. Caesar kemudian menghajar habis-habisan anak buah Cassian dan kejadian itu pun direkam oleh Pandi. Tanggal 14 Agustus pun tiba. Kumar kemudian memanggil semua anak buahnya, yang mana mereka belum menyelesaikan misi dan belum ada yang meninggal. 1 orang pun. Kumar kemudian menghajar Suki habis-habisan karena mereka belum berhasil membunuh orang-orang tersebut. Kumar kemudian memberikan waktu lagi sampai tanggal 1 September. Kumar kemudian memberikan racun gajah kepada mereka berempat untuk memasukkannya ke makanan atau minumannya. Atau dengan cara apapun, jika mereka kali ini tidak berhasil, maka mereka akan tewas bersama keluarganya. Tak lama kemudian anak buah Kumar memberitahu Kumar bahwa Kumar sedang diincar oleh bandit-bandit hutan tersebut, yang mana Kumar telah menangkap seseorang pria tua yang merupakan anggota bandit tersebut. Dan akhirnya Kumar memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan pria tua tersebut, karena sebenarnya Kumar takut dengan bandit-bandit hutan itu. Beberapa hari kemudian, di desa Madurai mengadakan sebuah pesta untuk anaknya Caesar dan Resti. Di saat itu anggota Jikartada menghadiri pesta itu karena mereka mempunyai hubungan yang sangat erat terhadap Caesar. Rasi kemudian bertanya kepada Karan, mengapa kau membuat film yang menceritakan mengenai bos mafia yang sangat kejam? Padahal kau adalah orang yang sangat pintar, ucap Rashi. Rashi kemudian mengatakan lagi bahwa dahulu Caesar adalah orang yang sangat baik hati dan mempunyai kasih sayang yang sangat besar. Namun itu semua berubah setelah mengalami sebuah kejadian yang telah menimpanya. Rasi kemudian menceritakan bahwa Caesar berasal dari suku pedalaman di hutan Kombay yang tidak pernah menyakiti gajah. Di saat itu babinya Caesar terjebak dalam sebuah jebakan, lalu Caesar pergi untuk menyelamatkannya. Di saat itu ada seorang gajah yang bernama Natini yang terjebak dalam sebuah jebakan juga. Namun Caesar masih mempunyai hati kasihan dan melepaskan gajah itu. Tak lama kemudian tetangganya yang bernama Ganes yang tidak mengikuti peraturan desa memarahi Caesar karena telah melepaskan gajah tersebut. Ganes mengatakan bahwa bisa saja gajah itu dapat menyakiti penduduk desa. Namun Caesar menghiraukan perkataan Ganes. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, ini seekor gajah masuk ke pemukiman warga, yang mana Natini menyeruduk kakaknya Caesar yang bernama Lomba hingga tewas. Sementara itu ayahnya Caesar langsung depresi parah atas kematian Lomba. Dan di samping itu Caesar mempunyai rasa dendam terhadap gajah tersebut, sehingga sampai sekarang merekalah yang telah membunuh gajah-gajah tersebut dan hanya mengambil gadingnya saja. Setelah itu Rasi berterima kasih kepada Karan dengan bermain film itu bisa mengubah sifat Caesar menjadi seperti dulu lagi. Di sisi lain Caesar menghampiri Semi yang baru saja selesai berwik-wik. Caesar kemudian mengatakan bahwa Semi harus datang di acara penyambutan kelahiran anaknya Caesar. Namun di saat Caesar hendak berpulang ke rumah tiba-tiba saja Karan menghampiri Caesar dengan wajah yang sangat serius. Karan kemudian menghajar Caesar hingga Caesar tak sadarkan diri. Karan kemudian membawa Caesar ke suatu ruangan dan memberikan Caesar untuk hidup selama 5 hari untuk melihat proses kelahiran anaknya tersebut. Di saat Karan dan Pandi hendak pulang ke ruangannya, tiba-tiba saja Madan menabrak mereka dengan baju yang berlumuran darah. Yang mana Madan telah berhasil menjalankan misinya untuk membunuh Semi. Keesokan harinya acara istri dan anak Caesar pun dimulai. Yang mana di saat itu Caesar mengulur acara sembari menunggu kedatangan Semi terlebih dahulu. Karena semalam Caesar telah mengundangnya untuk hadir dalam acara tersebut. Seketika itu anak buah Caesar memberitahu bahwasanya Semi telah tewas semalaman.
Sontak, Caesar langsung marah besar karena ada seseorang yang telah membunuh kawan dekatnya Caesar. Namun di samping itu Rashid ingin pulang kampung karena dari dulu Caesar lebih mementingkan kelompoknya dibandingkan anak dan istrinya. Dan disitulah terjadi sebuah keributan dan acara tersebut pun akhirnya dibatalkan. Setelah itu, Caesar dan anak buahnya mendatangi TKP. Di saat itu Karan berpura-pura kaget agar Caesar anak buahnya tidak mengetahui gerak-gerik mereka. Anak buah Caesar kemudian meminta kepada Caesar untuk segera mengemaskan mayat Semi. Namun, Caesar meminta untuk mengotopsi mayat Semi karena kematian Semi pasti ada pelaku di balik itu semua. Tak lama kemudian dokter mengeluarkan hasil otopsi yang mana Semi mati dibunuh oleh seseorang. Sontak Caesar langsung marah setelah mendengar hal tersebut, lalu menghajar anak buahnya dengan mengira bahwa anak buahnya telah mengkhianati Caesar. Anak buah Caesar kemudian mengatakan bahwa mereka adalah saudara segeng dan tidak mungkin akan membantai saudara sendiri. Anak buah Caesar kemudian menambahkan bahwa semalam ia telah menyewa seseorang wanita untuk bersenang-senang dengan Semi. Barangkali wanita tersebut yang telah membunuhnya atau mengetahui siapa yang membunuhnya. Setelah itu Caesar bergegas pergi ke rumah wanita tersebut. Caesar kemudian memaksa wanita tersebut untuk mengaku dengan mengancam ingin melemparkan bayinya dari lantai atas. Wanita tersebut kemudian mengaku bahwa ada seseorang yang telah memintanya untuk memberikan racun dalam makanannya. Dan setelah itu Caesar kembali ke klinik kembali. Sesampainya di sana, Caesar telah menduga kalau Madanlah yang telah membunuhnya. Caesar kemudian mengecek panggilan terakhir yang ia hubungi di handphonenya Madan. Dan ternyata polisi itulah yang telah memerintahkan Madan. Setelah itu di saat Madan ingin kabur dari desa tersebut, Caesar kemudian membawa Madan ke sebuah bioskop seperti kejadian waktu itu. Caesar kemudian memerintahkan Karan untuk menyiapkan kamera karena akan ada adegan yang sangat keren. Di saat itu Karan meminta kepada Pandi untuk pergi dari desa karena Karan tidak ingin Pandi mati bersamanya. Namun Pandi menolaknya karena sama saja akan mati juga karena ia sudah tidak bisa keluar dari dalam desa itu. Caesar kemudian mengatakan kepada Karan, bagaimana adegannya tadi? Nanti tinggal diedit aja ya. Anak buah Caesar yang lain kemudian mengatakan bahwa gerak-gerik Murugan akhir-akhir ini telah berbeda. Yang mana di saat membunuh anak Pak Menteri saat di kampus 2 tahun yang lalu. Seketika Karan baru sadar kalau ternyata Caesar juga ikut terlibat dalam pembunuhan 4 mahasiswa itu. Setelah itu mereka pindah ke tempat lain untuk melakukan syuting lagi. Setelah syuting selesai, Karan dan yang lainnya istirahat, yang mana Karan nampak berperilaku sangat aneh. Karena Karan sangat mempunyai dendam yang sangat besar dan tinggal 1 titik lagi Karan akan membunuhnya. Tak lama kemudian syuting pun dimulai kembali, di mana Caesar menembak si Raffi dan Sonu, sehingga Karan jadi ketakutan. Caesar kemudian menodongkan pistol ke arah Karan yang ternyata Caesar sedang memerankan adegan yang terakhir. Di situ Karan mulai takut karena ditakutkan penyamarannya itu akan diketahui oleh Caesar, sehingga ia mati malam hari itu juga. Dan akhirnya film yang mereka buat pun selesai. Di saat Caesar yang sedang menonton film yang baru selesai ia perankan, tiba-tiba saja Karan masuk dan mematikan film tersebut, yang mana Karan mengatakan bahwa film itu tidak akan laku jika dipasarkan. Karena Caesar berperilaku sangat keji sehingga tidak bisa mengambil hati masyarakat dan memuji Caesar sebagai orang yang sangat baik hati. Karan kemudian mengatakan bahwa Caesar harus mengikuti alur cerita yang sudah dibuatnya, yang mana Caesar harus bertindak melindungi orang-orang dari para penjahat yang sering menindas mereka. Sontak Caesar langsung mengatakan, bagaimana aku bisa menjadi seperti itu? Karena akulah sang penjahatnya, ucap Caesar. Karan kemudian mengatakan bahwa Caesar harus menumpas penindasan yang dibuat oleh kelompok bandit hutan, yaitu Setani. Sontak bagian dari kelompok bandit tersebut pun mengatakan, gila aja lu bos, masa kita mau kamu bunuh sih? Ujar pria tersebut. Namun terlihat Caesar seperti mempunyai rencana yang lain. Di sisi lain kelompok bandit hutan itu pun kembali memburu gajah-gajah tersebut. Terlihat salah satu bandit hutan itu pun berlari ke arah gajah lalu melemparkan tombak ke arah gajah itu, sehingga gajah tersebut mati seketika. Namun dari belakang gajah lain berusaha melumpuhkan pria itu, tetapi pria itu cukup tangguh dan berhasil membunuh 2 gajah sekaligus. Di kota Madurai, seseorang mengadakan sebuah upacara untuk memberikan keselamatan untuk membunuh para gangster hutan.
yaitu Setani, dan setelah itu mereka berangkat ke hutan Kombay untuk menyelamatkan para warga termasuk istrinya yang sedang hamil besar. Sesamanya di sana, Caesar langsung memerintahkan bapak mertuanya sambil ngegeplak kepala mertuanya untuk mengumpulkan semua warga desa hutan Kombay karena ia ingin menyelamatkan mereka dari penindasan bandit hutan itu. Rasi kemudian mengatakan bahwa ia tidak percaya kalau Caesar akan menyelamatkan mereka. Rasi kemudian meminta bukti kepada Caesar untuk melepaskan orang-orang kampung yang mempercayainya. Setelah itu Caesar pergi ke kantor polisi untuk mengeluarkan orang-orang yang ditahan di sana. Caesar kemudian mengatakan bahwa ia ingin membunuh anggota bandit hutan itu dan meminta agar Kumar melepaskan orang-orang yang tidak bersalah tersebut. Awalnya Kumar tidak percaya, namun Kumar langsung percaya karena ada Karan dalam bagian Caesar. Karena kemudian memerintahkan Caesar untuk menuliskan surat pernyataan. Namun Caesar memerintahkan Karan untuk menulis surat tersebut karena Caesar tidak bisa membaca dan menulis huruf. Di saat mereka kembali ke kampung setelah Caesar mengeluarkan orang dari penjara, penduduk desa kemudian memeluk Caesar dengan sangat erat sehingga baru kali ini ia merasakan kenyamanan seperti dahulu lagi. Di malam harinya, ayah mertua Caesar mengatakan bahwa mereka selalu ditindas oleh bandit hutan tersebut. Namun Karan pusing karena niat awalnya ia ingin mengadu domba antara Caesar dengan bandit hutan itu. Di saat itu juga Risi sangat senang sekali melihat perubahan Caesar yang telah sangat signifikan dan akan menyelamatkan desa. Rasi kemudian berterima kasih kepada Karan karena telah mengubahnya walaupun hanya syuting saja. Tak lama kemudian di saat mereka sedang curhat, tiba-tiba saja mereka diserang oleh bandit hutan itu. Di saat itu warga desa bersembunyi untuk mengatur strategi. Dan tak lama kemudian muncullah Caesar untuk membantai mereka dibantu oleh warga desa yang membantu dari belakang. Caesar kemudian menghabisi mereka dengan sangat kejam dan setelah itu Caesar menyiksa 3 orang anggota bandit itu untuk mengetahui keberadaan markas mereka yang sebenarnya. Sesamanya di sana terlihat Setani sedang memburu gajah-gajah itu. Dan setelah itu Caesar pun langsung menghabisi mereka dengan sangat kejam. Tak lama kemudian Setani memberikan racun gajah ke tubuh Caesar sehingga Caesar pun lemas dan tak berdaya. Sementara itu anak buah Setani membawa kabur Setani karena terluka parah. Di samping itu juga gajah yang hendak diburu oleh Setani tiba-tiba saja melahirkan seorang bayi gajah, sehingga membuat Karan sangat begitu senang dapat kemudian membawa pulang Caesar yang sudah lemas dan tak berdaya. Tak lama kemudian sekawan gajah datang ke desa itu yang rupanya Natinilah yang telah memimpin kawanan itu, yang mana karyawan itu ingin berterima kasih dengan Caesar karena Caesar sudah menyelamatkan mereka dari pemburu itu. Namun ayah mertua Caesar masih saja trauma dengan Natini karena sudah membunuh kakak iparnya Caesar. Caesar kemudian memerintahkan ayah mertuanya untuk mendekati gajah itu karena mereka hanya ingin berterima kasih kepada warga kampung. Keesokan harinya Karan dan Caesar pun pergi ke markas Setani, yang mana kali ini Caesar duel maut yang sangat mengerikan, tidak seperti kemarin, dan akhirnya Caesar berhasil membunuh Setani. Namun pada saat itu Menteri Rani mendatangi hutan tersebut. Setelah itu Caesar pergi ke kantor polisi untuk memberikan bukti bahwa Caesar telah membunuh Setani. Caesar kemudian memberikan jari-jari Setani yang telah dipotong sebagai bukti. Dan tak lupa, Caesar juga mengatakan bahwa Menteri Rani mendatangi hutan di saat mereka membunuh Setani. Keesokan harinya Menteri Rani datang ke hutan, kemudian memuji Caesar yang telah berhasil membunuh Setani. Sedangkan para polisi yang begitu banyak tidak bisa membunuh Setani. Menteri Rani kemudian mengatakan bahwa warga desa hutan Kombay akan dimerdekakan, sedangkan para polisi akan dicabut karena mereka tidak bisa bertugas dengan sangat baik. Setelah itu warga desa hutan Kombay merayakan kemenangan setelah membunuh Setani. Dan di saat itu hukum mengatakan bahwa Rasi akan segera lahiran. Dan sebagai tradisi Caesar harus mengambil barang pohon berduri di hutan. Sesamanya di hutan tiba-tiba saja mereka mendengar ada suara tembakan yang menembak gajah. Dan di saat itu juga mereka menemukan sebuah senapan yang merupakan milik polisi. Namun di saat hendak pulang mereka menemukan setan yang berada di tengah hutan. Dan setelah itu Setani menceritakan awal mula terjadinya pembunuhan gajah. Yang ternyata di saat itu Rani memarahi Kamargen karena gara-gara anak buahnya telah membunuh Setani. Dan Menteri Rani lah yang telah membunuh Setani untuk membunuh gajah dan memperjualbelikan gading tersebut.
सीएम बनने का नाम भी लिया। untuk mendapatkan uang yang begitu banyak, sehingga dengan mudah saat ini Menteri Rani menjadi seorang menteri. Menteri Rani juga memerintahkan Kumar untuk membunuh warga penduduk Kombay hingga tak tersisa, dan kini hanya menampilkan tipu muslihat untuk mengelabui mereka semua. Setelah itu Karan dan Caesar kembali ke desa untuk memberitahu bahwa mereka akan membunuh warga desa hingga tak tersisa sedikit pun. असली राक्षस तो कहीं और बैठा है। Namun tiba-tiba saja sekelompok polisi datang mengepung desa itu atas perintah Kumar. Caesar kemudian berniatan ingin membunuh mereka walaupun harus rela meninggoy. Caesar kemudian berpesan kepada Karan untuk merekam kejadian itu dan menyebarkan film ke seluruh dunia untuk mengetahui kekuatan Menteri Rani. Dan benar saja, Caesar melawan mereka dan terlihat warga desa pasrahkan diri dengan menari-nari di hadapan polisi itu. Polisi itu pun kemudian menembaki warga desa itu dengan sangat kejam. Caesar kemudian menghembuskan nafas terakhirnya dan meneriaki Karan dan Laksmi untuk kabur dari desa itu. Namun polisi dengan senapannya menembak motor Karan sehingga Karan dan Laksmi pun jatuh tersungkur. Keesokan harinya Kumar naik pangkat setelah membunuh warga desa itu dan akhirnya Jaya Kodilah yang telah menjadi menteri karena Kamargem berada di pihak Caesar. Keesokan harinya di bioskop ingin menayangkan film Jaya Kodi. Namun di saat itu bukan film Jaya Kodi yang ditayangkan melainkan film yang telah dibuat oleh Karan, yang mana di waktu itu Kamargem ia menemukan film yang telah dibuat Karan. Seketika warga desa langsung marah dengan kekejaman dan kelicikan Menteri Rani. और ये सिर्फ हमारी ही सच्चाई नहीं है। क्यों किया ऐसा? Tak lama kemudian dari belakang layar muncullah Karan dengan menggunakan topi lobi dan menantang Kumar untuk adu tombak. Karan di saat itu mengikuti gaya seperti yang pernah dilakukan oleh Caesar, yang mana Karan di waktu itu masih hidup bersama Laksmi dan anaknya Caesar. Dan akhirnya Karan pun berhasil membunuh Kumar. Setelah itu warga desa kembali makmur setelah Karan menyelamatkan. Setelah itu mereka mengadopsi anak Caesar karena anak itu sudah menjadi anak yatim piatu. Dan akhirnya keluarga Karan pun hidup aman dan damai. Namun anak kasihan datang ke dalam, yang mana ia menginginkan keturunan Caesar tidak ada yang hidup karena telah membunuh ayahnya waktu itu. Dan film pun selesai.